kasih pemirsa masih bersama kami. Nah, baik Ibu, ini saya Bu, apa saja nih Bu saran dari Ibu pada orang tua agar anaknya tetap bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi? Oke, baik, terima kasih. Mungkin sebelum sampai kepada saran, saya gambarkan sedikit. Oke, baik. Bisa saya gambarkan sedikit kondisi pendidikan di Kabupaten Belu. Kita beralih dari kemarin kita COVID, kita semuanya kita lakukan di rumah dan kita kembali ke dunia pendidikan dengan tatap muka. Pada waktu kita COVID, banyak sekali anak-anak yang mengalami kemunduran. Kalau menurut pendapat saya, kemunduran. Jadi banyak sekali ketertinggalan pada saat itu yang harus dikejar di saat sekarang. Jadi itu jeda antara masa COVID dan masa yang sekarang itu menjadi tantangan yang luar biasa bagi guru, bagi kami dinas pendidikan, terutama untuk nilai literasi numerasi. Nanti dari apa yang saya sampaikan ini akan nyambung dengan kenapa ada aplikasi ini, seperti itu. Ini cerita pendeknya. Kami dinas pendidikan saat ini itu sudah melakukan yang namanya asesmen nasional berbasis komputer. Itu kita melibatkan anak-anak kelas 5, mereka mengikuti asesmen dan nilai dari ini yang menjadi rapot pendidikannya kita, rapot pendidikan Kabupaten Belu. Nah, selama saya menjadi kabid di sini, rapot pendidikan kita itu memang saat ini dia bergerak dari merah mulai naik mau ke kuning. Saat ini kita berharap tahun ini tuh dia sudah kuning, ada di poin-poin tertentu yang harusnya dia sudah hijau. Itu harapan kita. Nah, kami tuh mengalami kendala. Kalau kemarin kami mengalami kendala terkait database ini, banyak sekali fitur-fitur atau data-data yang harus kami isi di aplikasi ANBK itu, tetapi kami database-nya masih lemah kemarin. Oleh karena itu tercetuslah sudah seperti ini. Oh, ternyata kita ini nilai literasinya masih sangat rendah, nilai numerasinya lebih lagi. Terus bagaimana? Ini kita mulai melakukan diskusi, pendekatan-pendekatan. Kita perlu buat sesuatu karena saya pikir untuk pelatihan-pelatihan BIMTEK sudah sangat banyak dinas pendidikan lakukan, tetapi ini kita lakukan kepada guru. Kita tidak melakukan pendekatan terhadap peserta didik. Kita belum pernah menggali akar permasalahan dari peserta didik ini. Itu memang belum kami lakukan. Sementara ini juga menjadi salah satu tugas dan fungsi kami melakukan pembinaan terhadap peserta didik. Ini jeda antara kemarin COVID dan setelah COVID ya. Jadi tercetuslah sudah. Mungkin kita perlu membuat satu aplikasi di mana di dalamnya tuh bisa menjawab semua pertanyaan, bisa menjawab semua kebutuhan-kebutuhan data yang kita miliki, baik pada waktu pelaksanaan ANBK, baik penginputan SPM, karena kami dinas pendidikan juga merupakan salah satu OPD pengampu SPM, maka tercetuslah aplikasi ini. Dan dibuatlah aplikasi ini. Jadi di dalam aplikasi ini sebenarnya sudah menjawab fitur-fitur yang saya masukkan ke dalam aplikasi ini sudah menjawab semua kebutuhan bidang. Setelah saya lakukan uji coba kemarin, ternyata masih ada masukan dari Bapak Ibu guru. Mereka responnya sangat baik. Masukannya mungkin ditambah lagi fitur untuk guru. Jadi pemantauan dan evaluasinya tidak hanya terhadap peserta didik, kita bisa sampai ke guru. Dan ini apresiasi dan antusias dari para Bapak Ibu Kepala Sekolah. Menurut Bapak Ibu Kepala Sekolah ini cukup membantu mereka. Sudah tidak sangat repot kalau Bapak Ibu Kepala Sekolah harus secara manual untuk memantau para guru. Menurut mereka aplikasi ini sudah menjawab dan sangat membantu mereka. Jadi kami masih membutuhkan waktu untuk penyempurnaan aplikasi sehingga pada jangka menengah nanti 6 bulan ke depan aplikasi ini sudah bisa kami gunakan. Kalau terkait saran saya terhadap orang tua murid, ini penting sekali. Mari kita sama-sama berkolaborasi. Pendidikan tidak hanya berbicara pendidikan, tidak hanya dinas pendidikan, tidak hanya satuan pendidikan, tidak hanya guru kepala sekolah. Berbicara pendidikan itu adalah kolaborasi antara guru, antara pemerintah daerah, antara pemerintah pusat dan orang tua murid. Menurut saya angka putus sekolah ini bisa kita tekan itu datang dari kesadaran dan kemauan orang tua murid.
Yang berikut, penanaman atau pendidikan karakter bagi peserta didik itu wajib sekali, itu sudah kita tanamkan dari anak masih kecil. Oke. Lingkungan sangat berpengaruh, tetapi apabila pendidikan karakter sudah kita tanamkan bagi peserta didik, saya pikir itu tidak faktor pengaruhnya mungkin hanya berapa persen. Seperti itu. Saran saya kepada Bapak Ibu orang tua, mari kita sama-sama berkolaborasi, kita sama-sama berusaha menekan angka putus sekolah di Kabupaten Belo ini. Terima kasih. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu sudah hadir bersama kami dalam program Lebih Dekat. Semoga aplikasi Cerdas Cek ini dapat berkembang dengan baik sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Belu, terlebih khususnya bagi para peserta didik dan juga nanti kedepannya akan ada juga yang kepada guru-guru. Siap. Luar biasa Ibu. Pemirsa, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Saksikan terus Lebih Dekat dalam program lainnya. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Nita Seran, pamit undur diri dan sampai jumpa.